Kutil kelamin juga bisa terbentuk di mulut atau tenggorokan seseorang yang pernah melakukan seks oral dengan orang yang terinfeksi. Jadi hati-hati bagi kalian yang melakukan seks secara oral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutil kelamin adalah salah satu jenis infeksi menular seksual yang paling umum. Virus penyebab kutil tersebut disebut dengan human papillomavirus atau HPV, yang sebenarnya ada berbagai jenis macam HPV. Kutil kelamin ini mempengaruhi jaringan lembab di area genital. Mereka bisa terlihat seperti benjolan kecil berwarna seperti kulit. Benjolan tersebut mungkin menyerupai kembang kol. Seringkali kutil terlalu kecil untuk dilihat dengan mata biasa. Beberapa jenis HPV genital ini dapat menyebabkan kutil kelamin, sementara yang lain dapat menyebabkan kanker seperti kanker mulut rahim. Suntikan vaksin dapat membantu melindungi terhadap jenis HPV genital tertentu. Kutil kelamin ini dapat tumbuh pada area pulpa, dinding vagina, area antara alat kelamin bagian luar, anus, saluran anus, serviks, ujung atau batang penis, skrotum, dan juga pada area dubur. Kutil kelamin juga bisa terbentuk di mulut atau tenggorokan seseorang yang pernah melakukan seks oral dengan orang yang terinfeksi. Jadi hati-hati bagi kalian yang melakukan seks secara oral. Jika pasangan tersebut menderita kutil kelamin, maka kalian berisiko tertular melalui oral seks, sehingga penyakit ini terbentuk di mulut dan juga tenggorokan. Lantas bagaimana gejala dari kutil kelamin ini? Jika mengalami kutil kelamin, maka akan tampak pembekakan kecil di area genital yang mungkin sewarna kulit atau sedikit berbeda warna. Bentuk seperti kembang kol yang disebabkan oleh beberapa kutil yang saling berdekatan. Gatal atau ketidaknyamanan di area genital, kemudian dapat mengalami perdarahan saat berhubungan seks dengan pasangan. Dan kutil kelamin ini bisa sangat kecil dan datar sehingga kamu tidak bisa melihatnya secara langsung. Namun pada kondisi yang sangat jarang sekali terjadi, mereka dapat berkembang menjadi sekelompok besar pada seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Lantas kapan harus memeriksakan diri ke dokter? Segera temui ahli kesehatan jika kamu atau pasangan mengalami benjolan atau kutil di area genital. Kutil kelamin ini disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV dan ada lebih dari 40 jenis HPV yang menyerang area genital. Dan kutil kelamin hampir selalu menyebar melalui hubungan seksual. Meskipun kutil tersebut terlalu kecil untuk terlihat, kamu dapat menyebarkan infeksinya ke pasangan seksual kamu. Dan kebanyakan orang yang aktif secara seksual akan terinfeksi HPV genital pada sewaktu-waktu. Dan dapat terjadi peningkatan resiko jika tidak mendapatkan vaksin HPV. Kemudian berhubungan seks tanpa kondom atau berhubungan dengan lebih dari satu pasangan. Jadi bagi yang suka gonta-ganti pasangan seksual, hati-hati bisa mengalami kutil kelamin. Atau mungkin kamu pernah mengalami infeksi menular seksual yang lainnya. Atau kamu berhubungan seks dengan pasangan yang riwayat seksualnya tidak kamu ketahui. Mungkin dia suka gonta-ganti pasangan seksual dan kamu tidak tahu apakah pasangan seksualnya tersebut bebas dari kutil kelamin. Dan bisa karena sudah aktif secara seksual di usia muda. Jadi hati-hati bagi kalian yang masih di bawah umur yang kerap melakukan hubungan seksual yang belum tepat waktunya, kamu bisa mengalami penyakit ini. Dan tinggi resiko juga terjadi pada seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti akibat HIV dan juga obat-obatan dari transplantasi organ. Selain kondisi dan gejala yang dialami, infeksi HPV dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lainnya, seperti kanker,
Kanker serviks ini sangat erat kaitannya dengan infeksi HPV genital. Jenis HPV tertentu juga dikaitkan dengan kanker vulva, anus, kanker penis, serta kanker mulut dan juga tenggorokan. Namun infeksi HPV tidak selalu menyebabkan kanker. Namun penting bagi wanita untuk melakukan tindakan pap smear secara teratur. Ini untuk memeriksakan apakah terkena kanker serviks atau tidak. Tes pap smear adalah kunci bagi mereka yang telah terinfeksi jenis HPV yang berisiko lebih tinggi. Kemudian dapat mengalami masalah selama kehamilan. Namun ini jarang terjadi saat kehamilan, di mana kutil bisa menjadi lebih besar. Dan hal ini akan membuat sulit untuk buang air kecil. Kutil di dinding vagina ini dapat menghambat peregangan jaringan vagina saat proses melahirkan. Kutil besar di vulva atau di vagina bisa berdarah saat diregangkan saat proses melahirkan. Dan bayi yang lahir dengan ibu hamil dengan kutil kelamin ini dapat mengalami kutil di area tenggorokan. Bayi tersebut mungkin memerlukan pembedahan agar jalan napasnya tidak tersumbat. Namun kondisi ini sangat-sangat jarang sekali terjadi. Tentunya pencegahan lebih baik daripada mengobati. Kamu dapat mencegah terjangkit kutil kelamin ini dengan mendapatkan vaksin HPV. Dan jika kamu berhubungan seks, batasilah jumlah pasangan seksual kamu. Paling aman tentunya adalah berhubungan seksual hanya dengan satu pasangan yang hanya berhubungan seksual juga dengan diri kita sendiri. Ada baiknya juga untuk menggunakan kondom setiap kali berhubungan seksual. Tapi ini tidak sepenuhnya melindungi kamu dari kutil kelamin. Itu karena HPV bisa menginfeksi bagian tubuh yang tidak terlindungi oleh kondom, seperti pada area mulut dan tenggorokan. Untuk mendapatkan vaksinasi, ini Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit CDC ini merekomendasikan vaksinasi HPV rutin untuk anak perempuan dan laki-laki berusia 11 dan 12 tahun. Namun vaksin ini dapat diberikan sejak usia 9 tahun. Idealnya anak-anak menerima vaksin sebelum mereka melakukan hubungan seksual. Efek vaksinnya antara lain adalah nyeri pada area suntikan, sakit kepala, demam ringan, dan gejala mirip flu. CDC kini merekomendasikan agar semua anak yang berusia 11 dan 12 tahun menerima 2 dosis vaksin HPV dengan selang waktu 6 hingga 12 bulan. Badan tersebut biasa merekomendasikan jadwal 3 dosis. Anak-anak kecil yang berusia 9 dan 10 tahun serta remaja yang berusia 13 tahun dan 14 tahun juga bisa mendapatkan 2 dosis vaksin. Penelitian menunjukkan bahwa 2 dosis efektif untuk anak di bawah 15 tahun. Remaja dan dewasa muda yang memulai rangkaian vaksin di kemudian hari pada usia 15 hingga 26 tahun harus menerima 3 dosis. CDC merekomendasikan agar dosis kedua diberikan 1 hingga 2 bulan setelah dosis pertama. Dosis ketiga harus diberikan 6 bulan setelah dosis pertama. CDC ini merekomendasikan vaksinasi HPV lanjutan untuk semua orang berusia di atas 25 tahun yang belum pernah menerima vaksinasi lengkap. Jika kamu berusia 27 hingga 45 tahun, tanyakanlah kepada petugas kesehatan tentang resiko kamu untuk memutuskan apakah kamu sebaiknya mendapatkan vaksin HPV. Jika ingin mendapatkan vaksin HPV, segeralah berkonsultasi dengan dokter setempat. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.